Halo semuanya, nama saya Delia Mayang Arum, NRP 50152111126 dari Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota yang akan menjelaskan referensi kredibel sebagai penunjang penulisan karya tulis ilmiah. Sebelum membahas referensi kredibel, saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian dari referensi dan kredibel. Referensi merupakan sesuatu yang digunakan dalam pemberian informasi untuk memperkuat pernyataan dengan tegas. Sedangkan kredibel artinya dapat dipercaya, dapat dipertanggungjawabkan, dan dapat dilacak. Dari pengertian dua kata tersebut, dapat disimpulkan bahwa referensi kredibel merupakan informasi yang sifatnya dapat dipercaya dan diuji kebenarannya. Saya memiliki 3 alasan mengapa referensi harus kredibel. Yang pertama, memperkuat argumentasi. Apabila sumber yang kita peroleh dalam pembuatan karya tulis ilmiah dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya, maka hal tersebut juga dapat memperkuat argumentasi suatu pendapat atau teori. Kedua, menghindari plagiarisme. Berdasarkan materi yang telah dipelajari sebelumnya, plagiarisme merupakan penciplakan yang melanggar hak cipta. Referensi yang kredibel dapat menghindari plagiarisme, yang mana hal ini merupakan salah satu permasalahan yang sering terjadi dalam pembuatan karya tulis ilmiah. Dalam upaya pemberantasan plagiarisme, pemerintah juga menerbitkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 yang mengatur tentang plagiarisme. Sebisa mungkin kita harus menghindari plagiarisme karena dampak ke depannya akan sangat fatal. Yang terakhir, memberikan informasi kepada para pembaca. Apabila referensi yang kita memiliki bersifat kredibel, maka tidak akan ada informasi yang menyesatkan bagi pembaca karena informasi dari suatu pendapat atau teori yang kita memiliki dapat dibuktikan kebenarannya. Terima kasih. Jadi, apa saja sih kriteria referensi yang kredibel dan seberapa tahu Anda tentang kriterianya? Mari kita simak di slide berikutnya. Ciri-ciri referensi yang kredibel yang pertama yakni harus memenuhi kaidah keilmuan. Ciri jurnal yang berkredibel yang pertama adalah seperti yang Anda ketahui bahwasanya jurnal ditulis tidak sembarang orang. Setiap jurnal yang dipublikasikan sudah ditinjau siapa penulisnya. Penulis jurnal haruslah orang yang memiliki kompetensi bidang itu. Misalnya dosen psikologi, maka jurnal yang hendak ditulis adalah tema-tema yang masih ada relevansi dengan dunia psikologi. Kemudian ciri-ciri yang kedua yakni memiliki ISSN. Apa itu ISSN? ISSN yakni International Standard Serial Number. ISSN mirip hanya dengan ISBN yang tersusun dengan nomor berseri. Fungsinya ada banyak, di antaranya untuk memudahkan untuk mengidentifikasi beberapa terbitan jurnal. Setidaknya dengan ISSN memudahkan dalam melacak apakah jurnal diterbitkan secara double atau tidak. Tidak hanya itu, ternyata ISSN juga memudahkan pihak pengelolaan administrasi dalam memesan jurnal. Ya, dan bisa dilihat contoh dari ISSN sendiri di PowerPoint. Kemudian ciri-ciri referensi yang ketiga yakni diterbitkan oleh lembaga yang mumpuni. Maksudnya apa diterbitkan oleh lembaga yang mumpuni? Yakni lembaga yang terpercaya dan bersertifikasi atau apapun itu yang sifatnya memberikan reputasi baik. Ternyata tidak semua iming-iming selalu benar. Anda harus tetap selektif dan mencari tahu apakah berkredibel atau tidak. Apakah Anda dimintai dana terlalu besar tidak sesuai normal atau tidak. Karena banyak yang ternyata hanya lembaga balabal yang memanfaatkan peluang dan potensi penelitian Anda. Mari kita lihat slide berikutnya. Kemudian yang keempat ada memuat karya ilmiah dari penulis yang berasal dari minimal 2 institusi yang berbeda. Jadi fungsinya memuat penulis dari 2 institusi yang berbeda, yakni agar saling melengkapi satu sama lain dari jurnal mungkin dari institusi ITS, yang satunya dari UB. Jadi ilmunya, luas lingkup ilmunya tidak hanya sekedar itu saja, tapi dari institusi yang lain juga bisa saling melengkapi. Kemudian ciri-ciri yang kelima yakni terindeks DOAJ. Apa itu DOAJ? Barangkali masih ada yang merasa asing dengan DOAJ. DOAJ merupakan direktori online yang sering digunakan untuk mengakses jurnal-jurnal, baik jurnal berkualitas, peer-reviewed, hingga open access. Dapat pula diartikan sebagai mesin pengindeks internasional yang sudah berkredibel dan terpercaya. Dan mungkin yang belum tahu, DOAJ sendiri kepanjangan dari Directory of Open Access Journals. Pengakses DOAJ dilakukan secara gratis secara internasional. Kemudian ciri-ciri yang terakhir yakni memiliki terbitan versi online. Ada dari terbitan versi online ini, berbicara tentang online memang harus berhati-hati. Di zaman cyber seperti sekarang, tidak semuanya mudah dan terpercaya secara keseluruhan. Banyak juga versi online yang mengatasnamakan lembaga atau mengaku sebagai lembaga yang terpercaya. Nah, untuk mengetahui apakah versi online tersebut terpercaya atau tidak, Anda dapat melihatnya dari domain. Ternyata domain menjadi salah satu indikasi apakah terbitan itu bisa dipercaya atau tidak. Adapun domain yang dianggap terpercaya yakni sebagai berikut. Yang pertama ada edu, yang kedua ada com, yang ketiga ada org, yang keempat ada gov, yakni atau bisa disebut government, dan yang terakhir ada net. Baiklah, perkenalkan nama saya Rifkaman Syukur dengan NRP 50202111111 dari Departemen Teknik Kelautan. Kali ini saya akan menjelaskan tentang cara menelusuri referensi yang kredibel secara daring.
Sebagaimana yang kita tahu bahwa menulis ilmiah membutuhkan banyak sekali referensi. Bagi teman-teman yang sudah tahu bagaimana memanfaatkan perkembangan teknologi seperti internet, cobalah untuk mencari berbagai referensi jurnal dengan berbagai cara berikut ini. Yang pertama ialah dengan menggunakan Google Scholar. Google Scholar adalah sebuah mesin pencarian publikasi ilmiah yang dapat memberikan akses pada bermacam-macam informasi terkait karya ilmiah, buku, tulisan, dan segala jenis sumber akademik serta riset yang sudah tersedia dalam layanan ini. Bagaimana cara mengakses Google Scholar? Caranya ialah teman-teman mengetikkan link yang tertera pada PPT, pada pencarian Google, kemudian isikan biodata teman-teman yang mana direkomendasikan menggunakan email institusi atau organisasi. Yang ketiga, pada halaman beranda, teman-teman mengisikan URL milik institusi, lalu klik berikutnya. Nah, keempat, masukkan nama institusi, lalu pilih artikel yang diterbitkan oleh institusi. Langkah kelima ialah hasil pencarian akan sesuai dengan homepage yang diisikan pada profil sebelumnya. Langkah terakhir ialah teman-teman sesuaikan hasil pencarian dengan masuk pada pengaturan dan isikan hal-hal apa saja yang diperlukan. Yang kedua ialah dengan menggunakan e-resource.perpusnas.go.id. E-resource Perpusnas ini dapat diistilahkan sebagai pintu masuk untuk mengakses segala jenis jurnal ilmiah dan situs indekser jurnal terpercaya. Caranya, teman-teman tinggal mendaftar menjadi anggota dari Perpusnas ini di link yang tersedia pada PPT, lalu teman-teman baru dapat mengakses referensi jurnal, e-book, dan karya-karya referensi online lainnya. Selanjutnya ialah dengan mengakses situs akademia.edu. Di sini teman-teman bisa mencari mulai dari materi pelajaran yang teman-teman inginkan, referensi karya tulis ilmiah, dan masih banyak lagi. Selain mendapatkan referensi jurnal dari akun-akun pemberi yang terpercaya, di sini teman-teman juga bisa mengirimkan hasil jurnal yang telah selesai dibuat untuk berbagi ilmu. Untuk dapat mengunduh setiap jurnal yang ada, teman-teman diharuskan untuk login terlebih dahulu dengan mendaftarkan diri atau bisa juga melakukan sinkronisasi dengan akun Google atau Facebook. Yang keempat ialah dengan LIPI. LIPI atau Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia merupakan lembaga pemerintah non-kementerian. Hampir semua jurnal yang tersedia di sini teman-teman bisa unduh secara gratis dan juga berbahasa Indonesia. LIPI menyediakan pustaka ilmiah baik secara nasional maupun internasional. Teman-teman bisa mengakses hasil penelitian maupun jurnal pada kolom publikasi ilmiah di website LIPI yang tertera pada PPT. Selanjutnya, yang terakhir ialah dengan menggunakan iJourn atau International Journal of Education and Research. Website ini digunakan untuk mencari referensi jurnal ilmiah nasional dan internasional dan sangat cocok bagi teman-teman mahasiswa. Untuk dapat mengaksesnya, teman-teman bisa mengunjungi link yang tersedia pada PPT. Baik, saya Rihadatul Nadila akan menjelaskan tentang cara penggunaan aplikasi Mendeley dalam pereferensian. Referensi ke aplikasi Mendeley. Nah, apa itu aplikasi Mendeley? Nah, Mendeley merupakan sebuah aplikasi yang memudahkan kita pada umumnya Civitas Akademika dalam mengelola database berupa karya ilmiah, artikel, jurnal, buku, dan lain-lain. Nah, lebih khususnya, Mendeley sering digunakan untuk memudahkan pembuatan daftar pustaka sebuah karya yang telah dibuat. Nah, tutorial penginputan jurnal, artikel, atau buku ke aplikasi Mendeley adalah sebagai berikut. Yang pertama, di sini kita buka yaitu aplikasi Mendeley sendiri. Untuk menginputkan jurnal, buku, atau karya ilmiah lainnya, kita menggunakan menu Add. Nah, di sini terdapat Add Files, Add Folder, Watch Folder, dan Add Entry Manually. Pada Add Entry Manually, kita secara manual menginputkan tipenya, judul artikel atau jurnalnya, kemudian siapa penulisnya, dan sampai seterusnya. Jika sudah, maka dapat kita klik Save. Di sini saya tidak menggunakan cara manual, maka tekan Cancel. Nah, untuk menginputkan jurnal yang sudah ada di komputer kita, maka kita menggunakan Add Files. Nah, pada Add Files, kita dapat mencari jurnal apa atau artikel apa yang ingin kita inputkan ke aplikasi Mendeley untuk membuat daftar pustaka. Di sini saya menginputkan misalnya jurnal Impact of Modern Technology in Education. Kemudian klik Open. Nah, di sini sudah terinput ke aplikasi Mendeley sendiri. Kita klik, pada bagian kanan sudah terinput database dari jurnal itu sendiri, mulai dari judulnya, tipenya, kemudian siapa penulisnya, kemudian abstrak, keyword dari penulisnya, kemudian file yang sudah kita inputkan. Nah, selanjutnya dapat menginputkan jurnal, aplikasi atau buku ke aplikasi Mendeley secara online. Di sini kita menggunakan atau dapat menemukan jurnal dari Google Scholar atau website jurnal lainnya. Selanjutnya, untuk menginputkan jurnal artikel ke aplikasi Mendeley melalui via online dari Google. Nah, di sini saya sudah mendapatkan sebuah jurnal dari Google Scholar yang berjudul Biomedical Application of Collagen. Untuk menginputkan ke aplikasi Mendeley sendiri, kita pertama harus menginstal extension Mendeley Web Importer, berguna untuk menghubungkan antara Chrome dengan aplikasi Mendeley pada desktop.
Di sini kita bisa menggunakan klik dengan Add to Mendeley atau dengan membuka Mendeley web importernya. Nah, di samping ini langsung terlihat bahwa ada jurnal yang berjudul Biomedical Application of Collagen, sama dengan yang di halaman tertera. Maka kita checklist, kemudian klik Add to Mendeley. Nah, jika sudah view library, maka sudah terinput ke aplikasi Mendeley sendiri. Kita buka aplikasi Mendeley desktop. Nah, di sini belum tersedia jurnal yang baru saja kita inputkan, maka harus disinkronkan terlebih dahulu. Di sini sudah terinputkan jurnal yang berjudul Biomedical Application of Collagen. Nah, di sini sudah tertera database dari jurnal tersebut, mulai dari tipe apa, yaitu jurnal artikel, kemudian judulnya, siapa penulisnya, tahun, volume, isu, halaman, kemudian abstrak, sampai ke keyword, kemudian data aksesnya di tanggal berapa, kemudian publishernya dari mana, yaitu dari Elsevier, dan seterusnya. Begitu. Baik, saya akan melanjutkan presentasi. Perkenalkan, nama saya Dewa Yumadidi Rapatnyasari, NRP 50152111110, akan menjelaskan mengenai penggunaan aplikasi Mendeley pada Microsoft Word. Sebelumnya, kita harus tahu bagaimana cara mengumpulkan referensi. Saya akan menjelaskan dua cara. Yang pertama adalah langsung menggunakan aplikasi Mendeley, dan yang kedua adalah menggunakan Google Dekia dan Google Book. Yang pertama adalah menambah referensi pada Mendeley. Yang pertama yang kita lakukan adalah membuka aplikasi Mendeley, dan yang kedua mengklik tanda ke bawah pada Add, dan yang ketiga memilih salah satu antara Add File apabila kita ingin menambahkan referensi secara otomatis, atau Add Entry Manually apabila kita ingin menambahkan referensi secara manual. Dan cara kedua yaitu melalui Google Cendekia dan Google Book. Hal pertama yang kita lakukan adalah mencari topik pada kotak pencarian Google Cendekia atau Google Book. Kedua, mencari bahan referensi yang sesuai atau yang kita inginkan. Yang ketiga, mengklik dokumen dari laman referensi. Yang keempat, mengklik aplikasi Mendeley yang berada di bar atas, seperti ini. Kemudian klik Add sehingga terpampang tentang referensi. Dan yang terakhir, kita harus mengeceknya pada aplikasi Mendeley apakah sudah ada atau tidak. Lalu, saya akan menjelaskan bagaimana cara menambahkan footnote atau endnote. Yang pertama, yaitu membuka aplikasi Microsoft Word dan membuka file. Kedua, arahkan kursor ke bagian yang ingin ditambahkan footnote atau catatan kaki. Yang ketiga, mengklik fitur reference. Apabila sudah menginstal, maka akan terdapat fitur Mendeley pada Microsoft Word tersebut. Yang keempat, mengklik insert citation, kemudian mengklik go to Mendeley. Kelima, memilih referensi yang akan ditambahkan menjadi footnote atau catatan kaki, kemudian klik cite. Dan yang terakhir, apabila ingin menambahkan endnote, maka hanya mengubah style pada fitur Mendeley menjadi Modern Humanities Research Association. Berikut saya akan berikan tutorialnya. Yang pertama, kita harus mengarahkan kursor kepada bagian yang ingin kita beri footnote atau catatan kaki. Kemudian kita mengklik referensi atau reference, kemudian mengklik insert citation, kemudian kita klik go to Mendeley. Lalu kita memilih bagian referensi mana yang akan kita gunakan sebagai catatan kaki. Setelah kita klik, kita mengklik Cite. Maka catatan kaki atau footnote akan muncul dengan sendirinya. Dan yang terakhir, saya akan menjelaskan bagaimana cara menambahkan daftar pustaka. Yang pertama yaitu mengarahkan kursor pada halaman baru atau membuka halaman baru. Yang kedua, mengklik reference. Yang ketiga, pada fitur Mendeley, klik insert bibliografi. Dan yang terakhir, maka otomatis daftar pustaka akan muncul sesuai footnote yang kita masukkan sebelumnya. Kemudian kita insert bibliografi, maka daftar pustaka akan muncul dengan otomatis seperti ini. Sekian dari kami kelompok 3. Apabila ada kesalahan, saya mengucapkan maaf. Terima kasih atas perhatiannya.